PKP ya risikonya setiap penghasilan yang teman-teman dapatkan, yang peroleh gitu. Nah ini mesti dibuatkan faktur pajak, harus konsisten. Nah, lalu nomor 5, hitung, setor, dan lapor SPT masa PPN. Nah ini harus rutin ya, harus dilaporkan terus gitu kondisinya. Lalu membuat ekualisasi penghasilan dari SPT PPN. Bentar. Oke. Jadi yang terakhir ini adalah membuat ekualisasi penghasilan dari SPT PPN versus SPT Badan versus akun penghasilan di pembukuan saudara. Nah, ini adalah merupakan tips and triknya. Saya taruh di sini aja ya untuk menghitung PPN-nya. Tips and triknya apa ini? Membuat ekualisasi. Teman-teman pasti kan pada bingung, apa sih ekualisasi? Nah, ekualisasi adalah suatu metode untuk mengetahui apakah setiap penghasilan atau biaya kita sudah benar dipotong pajak penghasilan atau dipotong pajak pertambahan nilai. Seperti itu. Dari ekualisasi ini. Nah, pembukuan. Nah, artinya apa sih ekualisasi ini dan keuntungan PPN-nya ini menjadi PKP ini apa keuntungannya? Nah, cara nggak langsung kalau teman-teman punya usaha nih, besar banget, karyawannya banyak banget, susah kan untuk mengkontrol penjualan dan pemasukan kan? Nah, karena susahnya itu dengan munculnya SPT PPN, ini menjadi controller atau semacam yang mengendalikan penghasilan-penghasilan tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya ini, melalui ekualisasi antara pendapatan yang di PPN itu di SPT-nya, lalu diversuskan atau disandingkan ya dengan PPh Badan, lalu disandingkan dengan akuntansi atau pencatatan. Nah, seperti itu. Jadi PPN juga berfungsi ya untuk melakukan controller. Dan emang ini tujuannya juga mulia juga ini dengan adanya PPN dan membantu teman-teman juga gitu kan. Dan ini kan juga nggak semata kita dipungut 10% toh, kita bisa mengkreditkan atau membiayakan 100% biaya PPN kita. Jadi kalau suatu saat di kemudian hari teman-teman seandainya PKP kecil doang yang 0,5%. Nah, tapi PPN tuh terus ada setiap pembelian dari vendor ditagih 10%, 10%, 10%. Otomatis kan biaya membengkak. Mana nggak bisa dibiayain kalau pakai tarif final. Atau kalau mau dibiayain tapi di SPT PPh Badan tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Yeni. Nah, itu kan jadi nggak efektif. Lebih baik daripada dibiayakan kan bisa mengurangi pajak keluaran kita. Karena setiap PKP itu wajib menyetor bulanannya itu kurang bayar dari pajak keluaran yang teman-teman bikin dikurang pajak masukan. Pajak masukan itu adalah dari pembelian. Seperti itu. Nah, itulah kurang bayar atau lebih bayarnya. Nah, kalau lebih bayar bagaimana? Tenang, kita bisa restitusi. Apa tuh restitusi? Restitusi itu adalah pengembalian atau bisa dibilang kayak refund lah. Minta uang kita kembali. Karena apa? Karena lebih setor. Lebih gede pajak masukan teman-teman daripada pajak keluaran. Nah, ini benefit dari PKP-nya. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan restitusi, juga ada yang namanya restitusi pendahuluan. Nah, seperti itu. Jadi emang banyak banget keuntungan PKP ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak kebanyakan pajak masukannya, transaksi juga ada banyak. Nah, ini salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengecilkan biaya, terutama dari biaya PPN masukan. Seperti itu. Dan bisa keuntungannya restitusi atau pengembalian atau dikompensasi. Oke, next. Ini saya lagi baca kolom komentar, kok seru banget ya. Kok banyak yang baru putus atau bagaimana sih? Apa ya, kita fun aja di sini, sebenarnya obrolannya santai aja. Jadi kita jangan terlalu serius lah. Oke. Nah, ini kesimpulan dan perbandingan pengusaha kena pajak yang sudah dijelaskan Mbak Yeni tadi versus pengusaha kecil non PKP. Nah, ini.
Jadi kalau teman-teman masih bingung nih, apalagi teman-teman yang di kolom komentar nih yang masih galau nih. Mau galau, aduh enakan jadi PKP, apa nggak jadi PKP ya? Pilih yang mana ya, gitu kan? Nah, teman-teman materi ini nih bisa dibaca untuk memutuskan. Oke. Nih, untuk pembandingnya nih tarif. Tarifnya ini kalau untuk pengusaha kena pajak atau PKP ya saya bilangnya ini adalah 0,5% dari omset atau penjualan. Lalu ini apa nih 0,5%? Ini adalah tarif PP 23 tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan PP 55 tahun 2022. Lalu ini apa nih pengusaha kecil non PKP, tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 tadi ya yang sudah dijelaskan sama Mbak Yeni untuk menghitung tarif progresif untuk orang pribadi dan PPh badan. Yang 22% yang saya bilang tadi bisa berubah-ubah setiap tahunnya, tergantung dari bagaimana peraturan Kementerian Keuangan atau PMK ya kita sebutnya. Lalu nomor 2. Iya ini emang saya sambil baca chat jadi nggak fokus. Tapi nggak apa-apa. Saya senang kalau teman-teman aktif di chat gitu. Jadi kita kan bisa saling tahu di sini apa yang lagi dibahas, apa yang lagi dikhawatirkan. Jadi kita emang baca chat juga gitu. Yang kedua batas omset. Yang kedua batas omset atau PH bruto tetap ya. Kalau ini yang biasa pasti teman-teman udah pada tahu lah ya. Yang hingga 4,8 M. Terus kalau pengusaha kecil ini non PKP di atas 4,8 M. Wajib nih 4,8 M menjadi PKP. Dan lihat dulu jenis usahanya dan barang-barangnya apa gitu. Mungkin kan ntar kalau misalkan mohon maaf banget ya bukannya saya nggak mau menjawab. Mungkin kalau pertanyaannya ini lebih kayak lebih ke kita offline aja ya kalau nanya gitu. Kayaknya saya cepat baca juga sih. Kayak Mas, ini usaha kita PPh-nya apa aja ya, PPN-nya apa aja ya, terutang apa aja ya. Nah itu lebih ke offline gitu karena bukannya kita nggak mau jawab di sini karena ini kan forumnya untuk yang UMKM. Jadi teman-teman yang mau bertanya UMKM apa aja nih bisa di sini gitu. Karena kalau untuk pengenaan pajak dari mana sisi pandangnya itu kita harus belajar lagi melalui undang-undang, melalui PMK, melalui KMK dan peraturan-peraturan lainnya. Ya, untuk peraturan-peraturan lainnya seperti itu. Nanti kan teman-teman akan memfilter ya untuk pertanyaannya mana kita jawab. Gitu. Jadi kalau bisa masih yang seputar UMKM-nya aja gitu. Ya, tadi ada yang komen apa tadi ketukar ya, 0,5%. Oh iya, maaf nih nggak fokus nih. Jadi pengusaha kecil mohon maaf ya teman-teman nih 0,5% untuk pengusaha kena pajak nih tarif pasal 17. Maaf ya. Terus untuk keuntungannya, nah ini keuntungan bisa dibilang hak ya. Karena tadi kan juga dibahas sama Mbak Yeni bahwa kita akan membahas hak dan kewajiban. Seperti itu. Oh ya teman-teman bisa langsung korek ya kalau saya salah di kolom komentar aja nanti koreksinya. Terus ini dengan tarif ini UMKM itu berapa persen? UMKM itu 0,5% ada di PP 23 tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah di PP nomor 55 tahun 2022. Nah, itu ada perubahan-perubahannya mulai dari tahunnya berapa lama dan juga ada PT perseroan segala macam diatur. Jenis usahanya apa aja bisa kembali ke situ lagi juga nanti kalau tidak termasuk bisa menggunakan PMK 141. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nggak mau pakai tarif 0,5 bagaimana? Nah, 0,5 itu tarif default, kita menggunakan tarif yang lain. Walaupun sebenarnya defaultnya ya 0,5%. Tarif lainnya apa? Nah, ini tadi yang di atas. Tarif pasal 17. Boleh tarif pasal 17 siapapun kalau emang rasanya kayak saya penghasilannya besar gitu kan. Atau biaya-biaya saya banyak nih, kalau saya pakai tarif 0,5% kan untung atau rugi kan tetap bayar. Rugi dong, udah lagi rugi kita bayar, udah gitu PPN masukannya nggak bisa dibiayakan. Nah, seperti itu manajemen perpajakannya. Mbak Shirley tadi yang nanya. Pertanyaan bagus tuh, Mbak. Terima kasih.
Lalu di sini ada keuntungan atau hak. Nah, dengan tarif ini, saudara tidak perlu membayar pajak apabila dalam keadaan merugi dan tentunya atas kerugian yang dialami bisa dikompensasi ke tahun pajak berikutnya. Selain itu, atas kelebihan pembayaran PPN bisa direstitusi. Nah, ya, pertama tidak perlu bayar kalau rugi, kedua bisa restitusi. Itu tuh kelebihan PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha dianggap memiliki usaha yang legal secara hukum dan tertib membayar pajak. Nah, artinya sudah kepatuhan, sudah teruji. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi PKP, otomatis lawan transaksi teman-teman tuh kayak, wah, ini berarti sudah comply nih, sudah patuh terhadap pajak. Begitupun nanti saat teman-teman menjadi PKP, pasti maunya bertransaksi sama PKP juga. Tujuannya apa? Tujuannya atas faktur pajak keluaran teman-teman bisa dikurangkan dengan faktur pajak masukannya, seperti itu. Nah, ini keuntungannya juga nih. Nah, usaha yang dijalankan akan dianggap besar dan status PKP sangat berpengaruh ketika menjalin. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang yang diadakan pemerintah, gitu kan. Nah, apa ini? Efisiensi produk meningkatkan dikarenakan beban produksi dan investasi BKP akan ditanggung oleh konsumen akhir. Nah, seperti itu. Lalu kalau untuk yang pengusaha kecil non PKP, ini keunggulannya dia sangat hemat. Tadi kan Mbak Yeni sudah menghitung ya, yang 1,2 M. Nah, itu teman-teman bisa compare sendiri. Bagaimana kalau kita ngitung pakai PP final, UMKM 0,5%, bagaimana kalau kita pakai tarif pasal 17, bagaimana kalau kita bosen mau jadi badan aja. Nah, bagaimana cara hitung itu Mbak Yeni sudah menjelaskan tadi itu di awal. Nah, itu. Nah, lalu karena tarif PPh final UMKM hanya 0,5% dan tidak terutang pajak penghasilan hingga penghasilan saudara di atas 500 juta dalam setahun. Nah, ini untuk yang usaha perorangan ya, sampai dengan 500 juta. Ini untuk usaha perorangan tidak perlu bayar pajak apapun. Ini untuk mendukung teman-teman nih dalam UMKM. Tadi Mbak Yeni sudah menjelaskan, ini untuk perseroannya aja. Seperti itu. Jadi kalau wajib pajak badan jangan pakai ini ya, nggak boleh, bisa kena sanksi. Gitu. Lalu kekurangannya. Nih kekurangannya dari PKP ini, dengan tarif pasal 17 tentunya saudara perlu membayar pajak lebih mahal. Hal ini disebabkan apa? Karena saudara dikenakan tarif pajak progresif atau tarif pajak penghasilan berlapis-lapis hingga 30%. Untuk wajib pajak orang pribadi dan tarif PPh badan 22%. Oh, gede banget ya. Dan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan, untuk wajib pajak pengusaha orang pribadi. Nah, tarif ini lebih efektif apabila penghasilan pengusaha masih di lapis kali 15%. Nah, ini 15%-nya ini untuk yang orang pribadi ya. Ini lebih efektif karena kita bisa membiayakan biaya-biaya kita gitu. Lalu ini untuk kelemahan si non PKP atau pengusaha kecil. Kelemahan PPh final UMKM ini adalah pengusaha tidak dapat membiayakan HPP dan biaya operasionalnya. Nah, HPP sama operasional beda nih, tapi dua-duanya biaya ya, intinya itu ya. Sehingga mau tidak mau ketika dalam merugi pun Anda harus membayar pajak dari penghasilan yang diterima. PPN yang dipungut tidak dapat dikreditkan dan hanya menjadi biaya apabila WP yang melakukan pencatatan, maka tidak dapat membiayakan apapun termasuk biaya PPN ya, seperti tadi ya. PPN ini tidak bisa dibiayakan seperti itu kalau ibu atau bapak menggunakan tarif PPh final 0,5%. Nah, ini juga nih transaksi dengan pihak lain menjadi terbatas dan akan dikenakan sanksi administrasi apabila secara jabatan seharusnya sudah menjadi PKP. Nah, ini yang perlu hati-hati. Sanksi administrasi apabila secara jabatan seharusnya sudah menjadi PKP. Jadi kalau ini mesti hati-hati nih, jangan sampai kita dijadiin PKP secara jabatan oleh KPP. Jadi untuk teman-teman finance nih wajib hati-hati ya, lihat lagi gitu keadaannya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menggunakan jasa konsultan. Nah, tapi di sini saya juga nggak mempromosikan konsultan juga gitu. Kalau ada yang nanya, oh kalau kayak gini kita perlu menggunakan jasa konsultan dong, tenaga profesional dong. Saya jawab nggak perlu. Karena apa? Karena memang kalau secara bapak atau ibu atau stafnya ibu sudah berkompeten dan dalam artian mengerti ketentuan umum perpajakan, KUP, HPP, PPN, PBB dan semuanya pajak daerah. Nah, ini semuanya udah nggak perlu lagi konsultan. Seperti itu kan buat apa bayar mahal-mahal kalau misalkan memang sudah mengerti KUP. Nah, tapi kalau seandainya perusahaan ibu kelasnya besar,
juga labanya besar, orang-orangnya juga banyak. Dan kebetulan tax officer-nya ini single factor. Nah, mereka juga nggak ngupdate peraturan. Sedangkan kan peraturan berubah-ubah terus. Kayak tadi tuh tiba-tiba, oh 500 juta nggak usah bayar pajak. Gitu kan. Untuk siapa? Untuk orang pribadi. Ada yang salah paham nih. Badan pakai 500 juta. Nah, itu kan juga salah gitu kan. Nah, jadi kalau emang dirasa perusahaan ibu butuh jasa pendamping untuk compliance atau jasa pendamping untuk pemeriksaan, litigasi, gugatan, banding, dan lain-lain, nah kita bisa bantu. Kebetulan kita kan juga praktisinya kan yang punya kantor Pak Arif, CEO kita, itu kan pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak gitu kan. Dan juga kita juga banyak praktisi lainnya di dalam perpajakan inilah, seperti itu. Kita bisa membantu teman-teman kalau emang dalam keadaan susah. Seperti hal tadi saya bilang gitu, di pengusaha kena pajak untuk yang penghasilannya besar, nah itu kan boleh restitusi PPN ya, lebih bayar ibaratnya. Itulah kelebihan dari si PKP, bisa merestitusi pendahuluan atau PPN. Nah, itu juga mesti diurus lagi tuh, ada syarat-syarat tertentunya seperti itu. Jadi nggak semuanya juga bisa mendapatkan restitusi secara pendahuluan, tapi bisa di kompensasi atau digulung ke masa berikutnya atas lebih bayarnya teman-teman. Nah, kayak gitu keuntungan kelebihannya. Nah, ini terakhir kewajiban. Kewajiban yang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Ya pasti ya, perlu bikin wajib memungut PPN. Nomor 2, melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai. Ya, habis dipungut disetor PPN-nya. Nomor 3, melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Ya, melaporkan. Kapan melaporkan PPN? Kapan membayar PPN? Lalu melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan PPN atas transaksi pembelian. Lalu menyusun laporan keuangan atau pembukuan, itu wajib ya untuk mengekualisasi. Lalu melaporkan SPT tahunan, melaporkan SPT PPN. Nah, itu udah pasti. Nah, kenapa saya bilang perlu diekualisasi sih? Perlu disandingkan. Nah, karena ketika Bapak sudah menjadi PKP, itu nantinya akan menjadi pertanyaan, kenapa kok penghasilan di SPT PPN kalau dijumlahkan selama setahun, kok berbeda dengan penghasilan di SPT Badan sama penghasilan di akuntansi. Nah, itu kan ada koreksi-koreksinya. Diharapkan sih sama gitu. Kalaupun beda, kalau bisa beda tipis. Dan kalaupun beda tipis, kalau bisa dijelaskan kenapa bisa berbeda. Nah, ini nih di kewajibannya. Seperti itu. Kenapa butuh ekualisasi? Jadi harus disandingkan. Nah, kalau emang agak kesulitan, kita tim konsultan juga punya formatnya gitu. Bisa belajar bareng, bisa tanya bareng, atau bisa meng-hire kami. Tapi kita hanya mendampingi jasa perpajakan ya, bukan jasa pendamping hidup ya. Lalu ini untuk pengusaha kecil nih. Kewajibannya menyetorkan atau membayar pajak penghasilan PPh final ya 0,5%, biasa ini. Nomor 2, melakukan perhitungan pembayaran, wajib dong ya, udah dihitung, dibayar, dilapor atas PPh-nya yang tadi itu. Jadi kan 0,5% itu kan atas penghasilannya rekan-rekan. Setelah penghasilan kan tentunya ada biaya ya. Nah, kalau ada biaya itu, rekan wajib motong. Siapapun yang ber-NPWP itu memiliki kewajiban perpajakan. Apa aja yang perlu dipotong? Biasanya itu 4 ayat 2, atas gedung, atas sewa bangunan, sewa gudang dan segala macam. Dari usaha teman-teman, entah itu teman-teman punya usaha di bidang bahan kimia, ya kan? Lalu pasal 23 untuk jasa konsultan, jasa servis AC dan lain-lain. Nah, itu kita bilangnya imbalan. Makanya kan kalau di penghasilan dibilangnya upah atau imbalan, seperti itu. Lalu nomor 3, menyusun laporan keuangan atau laporan OSEP pencatatan. Ya, ini usaha kecil ya, wajar ya kalau masih pencatatan ya, nggak perlu dirinci karena kan nggak semua orang juga bisa pencatatan, dan meng-hire accounting sama orang pajak kan juga butuh biaya juga ya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir nih melaporkan SPT tahunan. Nah, kayak gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini fitur-fitur aplikasi Pajakin yang dapat menunjang bisnis Anda. Jadi kita juga punya aplikasi. Jadi kita bukan cuma sekedar konsultan online yang seperti biasa, tapi kita bisa memberikan kemudahan buat perusahaannya rekan-rekan nih. Apa aja nih? Oke. Nah, ini fitur baru cek NPWP, mengetahui validasi lawan transaksi kita yang bertujuan untuk menguji kepatuhan. Ya, jadi tentunya teman-teman kalau ntar punya vendor, pasti teman-teman maunya dengan vendor yang valid dong, bukan vendor yang, mohon maaf ya saya bilangnya vendor yang asal-asalan, seperti itu. Jadi
ini dari NPWP ini kita bisa ngecek nih di aplikasi Pajakin nih, vendor kita beneran terdaftar nggak, masih efektif nggak, atau sudah tidak efektif. Nah ini fitur kami nih, seperti itu. Oke. Ya, ini ada fitur catat kas, langsung bayar pajak. Nah, buat teman-teman UMKM yang sekiranya kayak masih kesulitan dalam pembukuan, nah ini ada pencatatan secara kasnya aja gitu, secara pemasukannya aja gitu. Bahkan di sini juga ada pembeliannya juga kalau emang teman-teman mau memasukkan secara pembeliannya. Nah, ini catat kas dari sini tuh kayak ini warung nasi goreng. Tuh, buat ID billing juga bisa di sini kita. Bikin ID billingnya biar sekali dibayar langsung, jadi langsung terutang PPh-nya sini kelihatan, langsung dibikin aja ID billingnya, langsung bisa dibayar pakai QRIS, apa QRIS bilangnya. Ya pokoknya seperti itulah, kita bisa bayar pakai QRIS kan. Kalau pakai yang di sana kan ya paling kan perbankan aja ya, kalau ini kan juga perbankan bisa ya kalau QRIS ya. Next. Ya aplikasinya berbayar apa enggak? Kita ada fitur premium juga sebenarnya Kak, gitu. Tapi ada beberapa yang masih gratis, seperti pencatatan juga masih gratis. Ada limitnya lah. Nah ini fitur akuntansi buat teman-teman yang tadi kan pencatatan ya, atau kayak cuma nyatet bruto sama biayanya, akuntansinya aja nih, pembukuan. Nah ini pembukuan bisa pilih menu akuntansi di aplikasi kami, lalu pilih transaksi, lalu isi sesuai transaksi dan simpan. Nah ini ada kode-kode jenisnya nih, segala macam biaya-biayanya lengkap di sini, sesuai dengan PSAK. Lalu pilih laporan dan laporan keuangan yang telah tersedia, langsung bisa di-download. Nah ini formatnya nih. Oke. Next. Oh, udah selesai. Kasihkan sambil baca kolom komentar. Ya. Ini bisa teman-teman dari tadi ada nanya link. Downloadnya di mana sih? Nah, ini bisa di-scan, bisa di barcode-nya, bisa di teman-teman rekan-rekan bisa ngecek di sini. Ya. Scan dulu aja. Nih. Atau bisa difoto gitu. Oke, teman-teman udah sampai ya di penghujung webinar edukasi perpajakan kali ini ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya yang sudah disediakan untuk kami. Untuk teman-teman usahawan, teman-teman konsultan pajak, atau dari bendaharawan negara dan BUMN yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk hadir di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman juga seandainya mengalami kesulitan dalam perpajakan, entah itu membutuhkan advice, nah gitu kebetulan tim Pajakin kami juga memiliki konsultan pajak yang profesional yang bersedia membantu rekan untuk mendapatkan solusi perpajakan. Nah ini juga bisa melalui menu aplikasi chat konsultan. Itu fitur utama kami. Ngobrol dengan konsultan secara online. Seperti itu, bisa video call juga. Seperti itu. Dan juga kita punya yang jasa online. Ibaratnya kalau memang susah buat diungkapkan di aplikasi, ya kita bisa melalui ketemuan atau sekedar ngopi. Nah itu offline-nya. Nanti kita akan arahkan ke tim marketing kami. Seperti itu. Oke. Nah untuk slide-nya nih kayaknya mungkin banyak yang mau ya untuk teman-teman UMKM. Seperti biasa, materi ini akan di-share nanti teman-teman. Nah, kebetulan materi kali ini seperti biasa berbayar dan gak gratis. Karena untuk menyusun materi yang kita sampaikan ini kan butuh literatur, waktu, dan pengalaman tentunya. Dan untuk pembayarannya bisa menggunakan metode saling mendoakan, saling support sama sistem, menjalin silaturahmi, dan jangan lupa untuk saling berbagi. Karena ilmu dan amal merupakan kebaikan yang nantinya akan menjadi pahala di hari kelak. Nah, insya Allah semoga apa yang sudah kita sampaikan, yang saya sampaikan, Mbak Yeni sampaikan, dapat bermanfaat. Gitu juga bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan materi ini. Saya Reski Firmansyah, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya terus. Akhir kata, selamat siang semuanya dan selamat beraktivitas kembali. Kembali ke Mbak Maya. Oke, terima kasih untuk Mas Reski Ya, Mbak. materinya, juga terima kasih untuk Mbak Yeni atas materinya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan izinkan saya untuk membantu membacakan pertanyaan dari teman-teman.
Oke, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Wahyu Sumendap. Pertanyaannya adalah, pertama, apakah wajib pengusaha ini mungkin tipe ya Bapaknya ya. Apakah wajib pengusaha non PKP di-upgrade menjadi PKP? Dan pertanyaan kedua, apa adil jika UMKM non PKP dijadikan PKP karena mungkin UMKM omsetnya tidak tentu setiap tahunnya? Untuk Mbak Yeni mungkin bisa dibantu menjawab? Oke, terima kasih Mbak Mayang sudah dibacakan pertanyaannya. Izin menjawab, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkomentar di kolom chat. Yang mungkin belum mendapatkan linknya, di link pertanyaannya nanti bisa sambil di chat. Jika nanti kita tidak mempunyai waktu lebih untuk saling berdiskusi lagi seperti di kolom chat ini, atau pertanyaannya tidak dijawab, kita bisa beralih ke konsultasi atau fitur konsultasi seperti yang Mas Rizky jelaskan. Nah, tadi saya izin menjawab untuk yang Bapak dari Sumeneb tadi. Nah, pertanyaannya tadi kan mengatakan bahwasannya apakah wajib pengusaha non PKP itu upgrade menjadi pengusaha kena pajak. Nah, di sini kita menjelaskan bahwasannya wajib ketika peredaran usahanya sudah melebihi 4,8 miliar. Tadi kita menggunakan dasar hukumnya yaitu PMK nomor 197. Nanti teman-teman bisa sambil dibuka atau di cross check lagi, itu ada di pasal 4. Bahwasanya disebutkan bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku itu telah mencapai 4,8 miliar peredaran brutonya. Nah, maksimal nih pasti teman-teman bertanya, maksimal melaporkannya kapan nih? Nah, pelaporannya itu adalah maksimal 1 bulan selanjutnya setelah peredaran bruto mencapai 4,8 miliar. Misal dalam tahun buku itu Januari sampai dengan April itu 4,8 miliar. Berarti Mei itu sudah melebihi. Nah, terakhir pelaporannya itu ada di Juni. Karena Mei itu sudah mencapai lebih dari 4,8 miliar, berarti terakhir dilaporkan itu di Juni. Nah, itu disebutkan di pasal 4 PMK PMK 197 pasal 4 ayat 2. Nanti teman-teman bisa sambil cek. Nah, terus dijelaskan juga di pasal 5 bahwasanya DJP itu dapat mengukuhkan pengusaha atau pengusaha kena pajak di sini secara jabatan ketika teman-teman atau peredaran usaha dari teman-teman itu sudah mencapai 4,8 miliar, namun teman-teman tidak melaporkannya. Nah, sudah dijelaskan juga sama Mas Rizky tadi bahwasanya kita sangat menghindari bahwasanya pengukuhan pengusaha kena pajak ini akan dikukuhkan secara jabatan, di mana kita tidak mengetahui bahwasanya kita sudah menjadi wajib pajak yang memotong pajak pertambahan nilai atas jasa atau barang yang telah kita berikan. Di mana ketika nanti kita dikukuhkan secara jabatan, jadi wajib pajak itu juga berhak menerbitkan surat ketetapan pajak nih. Surat ketetapan pajak atas pembayaran pajak atau pajak yang terutang, dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai, pajak yang terutang dari masa atau bulan setelah lebih dari 4,8 M tersebut. Nah, itu nanti dijelaskan di pasal 5. Nah, selanjutnya itu dijelaskan lagi nih di pasal 7. Tadi Bapak Wahyu Sumendap itu bertanya, apa adil jika UMKM non PKP ini dijadikan PKP karena mungkin omsetnya tidak tentu. Nah, dalam hal PKP ini pengusaha non PKP itu memilih menjadi pengusaha kena pajak atau ditetapkan ketika dia sudah melebihi 4,8 M atau belum, tapi dia memilih untuk ditetapkan. Tapi dalam 1 tahun buku itu ternyata peredaran brutonya itu tidak lebih dari 4,8 M. Nah, hal ini dapat dilakukan pencabutan atau permohonan pencabutan pengukuhan kena pajak. Nah, itu diatur di pasal 7.
di Undang-Undang atau PMK nomor 197 itu tadi. Jadi kalau untuk pengusaha non PKP dan PKP, acuan kita nanti tetap di PMK 197 tadi. Di situ sudah diatur bahwasannya batasannya berapa. Nanti kalau misalnya sudah melebihi batasannya itu bagaimana? Terus apakah bisa dilakukan pencabutan pengukuhan ketika dia sudah dikukuhkan namun penghasilannya tidak lebih dari penghasilan kena pajak atau 4,8 M tadi. Begitu. Begitu Mbak Maya, bisa kembali ke Mbak Maya. Oke, terima kasih untuk Mbak Yeni dan untuk Bapak Wahyu. Semoga pertanyaannya terjawab dan bisa kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Ibu Selvia Emanuela. Untuk pertanyaannya, selamat pagi juga Ibu. Izin bertanya, jika pengusaha yang belum terbentuk PT atau CV dicontohkan berjualan di online shop atau TikTok shop, apakah sudah termasuk pengusaha non-PKP meskipun omset di bawah 100 juta? Terima kasih. Untuk Mas Reski mungkin bisa dibantu menjawab, Mas? Oke. Suara terdengar kah? Terdengar, Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, dari Kak Selvia Emanuela ya. Nah ini jika pengusaha yang belum berbentuk PT atau CV dicontohkan berjualan di online shop atau TikTok shop, apakah sudah termasuk pengusaha non PKP meskipun omset di bawah 100 juta? Ya, ini sudah kami jawab dan kebetulan mungkin pertanyaannya ini sebelum yang tadi ya. Jadi ini sebenarnya PKP itu di atas 4,8 MK seperti itu. Jadi kalau masih di bawah 100 juta dalam 1 bulan, maka tidak ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak keluaran atau menjadi PKP dan tidak ada kewajiban untuk lapor PPN. Jadi ini masih batas aman Kak. Jadi kalau dari sisi aspek pajaknya ini kan memang kalau non PKP ini tidak ada PPh-nya juga, tidak ada PPN juga karena memang ya hanya 1 juta. Nah ini mungkin kalau 100 jutanya saya juga kurang tahu ini setahun apa sebulan nih. Seperti itu ya. Kayaknya sih ini mungkin 1 juta setahun ya Kak ya, seperti itu. Nah ini cukup dilaporkan aja nih di SPT 1770-nya Kakak. Di SPT OP, di formulir SPT OP. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk 100 jutanya ini akan dikenakan pajak di akhir tahun. Tarif PPh OP gitu. Nah, itu aja Kak. Jadi Kakak belum PKP gitu. Berjualan di online shop dan TikTok shop. Berarti di sini ada usaha di TikTok shop keren juga ya, kayak influencer, selebgram gitu ya Kak ya. Nah, itu juga di PP 55 tahun 2022 ya Kak Selvi itu perlu cek lagi tentang natura dari online shop dan TikTok shop. Kalau emang Kakak selebgram, nah itu natura-naturanya itu harus diperiksa lagi tuh nantinya. Itu ada pajaknya ya di situ. Ya, lanjut mungkin semoga membantu ya Selvia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Reski dan juga untuk Ibu Selvia. Semoga pertanyaannya menjawab. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Franz Sinaga. Oke, untuk pertanyaannya adalah, apakah perusahaan yang menghasilkan laba minus dalam beberapa saat masih dikenakan pajak PP 55 dan pasal 17? Oke, untuk Mbak Yeni mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini bahwasanya ada 2 tarif yaitu PP 55 dan pasal 17. Nah, ini harusnya dikenakan salah satu ya, Mas Frans Sinaga. Jadi pertanyaannya kan, apakah perusahaan yang menghasilkan laba minus dalam beberapa saat masih dikenakan pajak PP 55 atau 17? Jadi ketika dia menggunakan PP 55 itu tetap akan dikenakan tarif 0,5% karena bersifat final dan dihitungnya setiap masanya, begitu. Nah,
Jadi ketika dia menggunakan PP 55 itu kan dihitungnya per masa dan disetorkannya per masa. Jadi tetap dikenakan atau tetap dipotong ketika teman-teman memakai tarif atau memakai aturan yang PP 55 tahun 2022. Namun ketika teman-teman memilih menggunakan PPh pasal 17, ini kan dihitungnya di akhir tahun. Sebagaimana telah disandingkan tadi, ketika kita menghitung di akhir tahun, kita akan mengetahui apakah dia laba atau minus. Tetapi ini juga kembali lagi ke teman-teman, ketika teman-teman dari awal sudah menggunakan PP 55, itu akan tetap dikalikan, akan tetap dikenakan PPh final. Namun ketika menggunakan PPh pasal 17, ketika dia minus, maka dia bisa dikompensasikan ke masa selanjutnya, baik orang pribadi atau badan yang disebutkan tadi. Begitu. Jadi ini ada hal perbedaan ya. Jadi memilih PP 55 atau memilih PPh pasal 17. Jadi pilihan untuk teman-teman. Begitu. Oke, bisa kembali ke Mbak Maya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Yeni atas jawabannya dan juga semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Frans Sinaga. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang keempat dari Ibu Linasari. Untuk pertanyaannya adalah, jika perusahaan kami masih kategori UMKM tapi sudah PKP atas pajak masukan kami tidak bisa dikreditkan. Saya ulang untuk pertanyaannya, jika perusahaan kami masuk kategori UMKM tapi sudah PKP, atas pajak masukan kami tidak bisa dikreditkan, walaupun atas transaksi FPM tersebut adalah transaksi yang berhubungan dengan penjualan kami, yang dimana atas penjualan kami juga ada kami buka faktur pajak keluaran dan setor yang dengan tarif 0,5%, apakah faktur masukannya tidak bisa di-cross dengan faktur keluaran? Untuk pertanyaannya mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Reski. Ya, baik. Wah, pertanyaannya lumayan ini ya, complicated, tapi bagus pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Linasari. Saya jawab pelan-pelan dulu ya Bu. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bisa atau tidak dikreditkan. Nah, yang kedua, ini saya juga punya PM yang berhubungan dengan penjualan. Bisa nggak dikreditkan gitu kan, dan di cross ya, seperti itu. Nah Bu, ketika kita menjadi PKP atau menjadi pengusaha kena pajak, itu sebenarnya sudah otomatis akan melaporkan semua kegiatan usaha kita. Nah, itu adalah konsekuensi bukan dari PKP, tapi konsekuensi dari kita memiliki NPWP. Nah, setelah siapapun yang ada di sini, pelajar semuanya, kalau memang sudah memiliki NPWP, nah itu wajib lapor pajak apapun atas usahanya. Nah, perlu diketahui juga, ini ada seminar kita yang kemarin sih sebenarnya. Nah, itu dalam pajak itu tidak melulu membahas soal penghasilan, tapi ada biaya-biayanya. Jadi kalau misalkan Ibu punya karyawan, potong PPh 21 kalau sudah di atas PTKP. Nah, PTKP itu juga berubah-ubah tarifnya, dari progresif, PTKP semua itu berubah semua, PPh 21 itu pasti di-update. Nah, terus juga kalau itu dari sisi biayanya ya Bu, Pak. Nah, lalu ada sisi penghasilan. Nah, penghasilan itu 0,5%. Apa penghasilan siapa? Penghasilan yang sudah dipungut sendiri atau PPh 0,5%, yang dimana kalau sudah ada NTPN-nya itu di-keep aja, disimpan, lalu dibuat rekapan lalu nanti dilaporkan di akhir tahun, Januari berapa, siapa aja yang menerima jasa kita atau dapat dari mana uangnya, itu direkap semua penghasilannya. Karena memang sesuai konsepnya, wajib pajak melakukan pencatatan. Artinya omsetnya aja, pencatatannya aja. Dari yang saya tangkap seperti itu. Nah, di sini saya nggak melihat adanya akuntansi atau pembukuan. Nah, jadi bikin dulu pencatatannya seperti apa. Lalu kan nanti kan dikali 0,5%. Nah, nanti itu harus dilaporkan di SPT tahunan, orang pribadi atau badan. Nah, itu keputusan ada di tangan Ibu untuk mendirikan perseroan atau badan atau lain-lainnya seperti apa, CV segala macam itu. Nah, kenapa saya ngebahas 2? Tadi ada pajak PPh, ada pajak PPN. Karena ini kita melihat dari konsepnya aja, Kak. Apa konsepnya? Konsepnya itu adalah pertama yang PPh. Nah,
PPH ini atas penghasilan yang artinya tidak berkaitan dengan PPN-nya. Seperti itu. Jadi boleh nggak kalau saya masih di bawah 4,8 M, terus saya pakai tarif 0,5%? Tapi saya juga mau pakai PPN juga nih biar saya jadi PKP. Boleh. Karena PKP ini sebenarnya tidak terlalu tegas mengatur batas penghasilannya. Seperti itu. Karena bahwa ada juga kok peraturan yang bersinggungan yang menyebabkan bahwa si pengusaha di bawah 4,8 M dalam setahun ini menjadi PKP. Boleh, nggak masalah. Dengan tarif mana? Tarif 0,5%. Nah, makanya saya bilang pisahkan dulu yang mana PPH, yang mana PPN. Tetap PPH 0,5% nggak apa-apa. PPN-nya tetap 11%, dipungut, dikeluarin pajak keluarannya. Nah, seperti itu pertanyaan pertamanya sudah dijawab. Lalu, walaupun transaksi faktur pajak tersebut ada transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Nah, ini mau di-cross seperti apa? Mau dibiayakan seperti apa? Nah, saya bertanya lagi. Mungkin maksudnya dibikin pembukuan ya? Nah, kalau pembukuan tuh nggak 0,5%, Kak. Pembukuan itu berarti kita pakai tarif pasal 17 progresif, yang ada PTKP, ada tarif progresif, ketemu neto atau PKP-nya, nanti dikali tarifnya. Nah, itu mungkin seperti itu kali ya, Kak. Nah, boleh dibiayakan. Ada di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Boleh. PPN masukan yang diperoleh itu boleh dibiayakan, nggak apa-apa. Karena kalau nggak dibiayakan rugi dong perusahaannya. Secara kita kan nggak bikin SPT PPN, di mana kita pajak keluarannya ada terus, dan ditambah dikurangi PPN masukan. Nah, ini kita nggak seperti itu. Ini kita kan berbahasnya kan 17-nya dulu nih, tarif pasal 17-nya dulu. Yang artinya PPN dan beban lain itu ada di pasal 6 pasal 9 biaya-biaya apa saja yang boleh dikurangi dan tidak dikurangi. Nah, termasuk PPN, biaya retribusi, pajak daerah kalau kakak jualannya di daerah, nah itu ada tarif pajak daerah dan itu tarifnya berbeda-beda sesuai dengan provinsinya. Nah, itu juga bisa dibiayakan segala macamnya, kecuali PPH ya, PPH nggak boleh dibiayakan. Nah, seperti itu. Jadi mesti hati-hati dalam memilih dan jangan sampai keliru. Kalau untuk PPH, PPN-nya PPN. PPH-nya diatur 0,5%, ini tidak mempengaruhi PPN-nya tetap. Nah, kalau sudah menjadi PPN tiba-tiba lebih bayar nih, mau melakukan restitusi, mau melakukan pengembalian. Nah, kalau misalkan salah dan ternyata dari lebih bayar jadi kurang bayar setelah diperiksa sama KPP, itu akan kena sanksi 200%. Seperti itu, dan banyak sanksinya. Nah, di sini bukannya saya menyalahkan dari KPP-nya, tidak. Itu peraturannya tegas. Sanksi buat teman-teman yang melakukan kesalahan atau kekeliruan, entah disengaja atau tidak disengaja. Bukannya saya mendukung, tapi memang halnya seperti itu. Banyak orang yang melakukan restitusi, tapi palsu. Nah, dan restitusi ini kan artinya kan uangnya buat kita. Beda sama dengan halnya dikompensasi, yang artinya digulung ke bulan depan. Nah, ketika uangnya itu buat kita, nah, itu kan bisa menjadi sarana untuk memajukan usaha kita dari arus kasnya, bisa buat bayar, mungkin kalau kita minjam uang dengan pemodal dan lain-lain, lalu juga bisa buat bayar gaji karyawan, ekspansi usaha dan berikutnya. Itulah fungsinya dari restitusi dan pengembalian pendahuluan. Seperti itu. Jadi hati-hati juga ya kalau teman-teman yang mau melakukan restitusi itu mesti benar-benar sudah tahu ketentuan umum perpajakannya seperti apa. Gitu. Dan kalau salah ya kita anggapnya itu semuanya disengaja kalau dari negara seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah mau PKP dan non PKP atau yang cuma punya NPWP doang, itu wajib melaporkan, menyetorkan, menghitung perpajakannya. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak ya. Oke, terima kasih Mas Reski untuk jawabannya, dan juga semoga pertanyaan tadi menjawab semoga jawaban tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Linasari. Dan saya mohon maaf untuk pertanyaan yang lain karena terkendala waktu, kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu sesi games. Kita di games ini pakai Kahoot. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar bisa langsung masuk saja di Google di kahoot.it. Nanti bisa di-share sama tim. Mohon di-share untuk PIN-nya. Oke.
untuk teman-teman bisa lanjut buka Google-nya di kahoot.it, nanti bisa masukkan PIN 6004947. Oke, kita tunggu sebentar. Di PIN 6004947. Oke, untuk gamenya bisa kita mulai. 3, 2, 1. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Berikut kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak kecuali. Ayo teman-teman. Pasti tadi yang menyimak materi dengan benar, pasti harus bisa untuk menjawab ini. Saya yakin itu, Kak. Silakan. Ya, untuk jawabannya adalah menunggu KPP untuk mengukuhkan menjadi PKP. Kita bisa melanjutkannya. Untuk Mbak Reza, selamat. Dan kita bisa next untuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, batasan omset pengusaha kecil atau pengusaha kena pajak tidak lebih dari 4.500.000.000. Benar atau salah? Salah. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan. Siapa nih untuk pemenang kedua di pertanyaan kedua ini? Oke, untuk Mbak Yunita Dwi, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Berapakah tarif PPN tahun 2021? Apakah 10%, 11%, 13%, ataukah 12%? Oke. Udah ada 88 jam. Ya, tarifnya adalah 10%. Kita bisa melanjutkan. Oke, masih di Mbak Yunita Dwi. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Batas akhir pembayaran PPN. Kapan itu batas akhirnya? Tujuh, 6, 5, 3, 2, 1. Apakah masih Mbak Yunita? Untuk jawabannya adalah tanggal 30 bulan berikutnya ya teman-teman. Kita lihat masih Mbak Yunita. Wah, Mbak Yunita ini menyimak sekali ya. Oke, bisa kita next. Apakah fitur terbaru di aplikasi Pajakin? Apakah bayar pajak, konsultasi, akuntansi, atau buku kas? Jawabannya fitur terbaru kami adalah akuntansi. Bisa kita lanjutkan? Oke, Mbak Hani. Wah, Mbak Yunita ini tergeser. Oke, bisa kita lanjutkan? Akun YouTube Pajakin bernama Pajakin Official. Benar atau salah? Benar atau salah? Wah,
Ya, benar. Terima kasih untuk teman-teman. Bisa kita lanjutkan? Oke, pemenang pertama adalah Ibu Hani, pemenang kedua adalah Ibu Eva, dan pemenang ketiga adalah Bapak Mishael. Untuk pemenang silakan DM di Instagram kami untuk mengklaim hadiah. Oke, untuk sesi berikutnya adalah izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu sosial media Pajakin untuk teman-teman, mungkin bisa dibantu. Untuk sosial media Pajakin itu ada YouTube, ada juga Instagram. Teman-teman bisa cek untuk konten-konten yang ada di Instagram, pastinya itu selalu terupdate. Juga untuk info webinar juga pasti kami share di Instagram juga, ada YouTube juga, ada juga website artikel dan juga TikTok. Untuk artikel tentunya pasti update, teman-teman bisa baca di artikel kami di blog pajakin.com. Dan juga jangan lupa untuk pantau TikTok kami, karena kami juga sering share di TikTok, akun TikTok kami. Dan izin mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensi juga evaluasi, karena nantinya kedua link tersebut adalah syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan teman-teman jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp kami ya, karena nanti materi dan juga sertifikat akan dikirimkan di WhatsApp di grup tersebut. Mungkin untuk selanjutnya dari Mbak Yeni sama Mas Reski, apa ada yang mau disampaikan kembali sebelum kita tutup? Kalau dari saya sementara cukup. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman materinya. Nanti kalau misalnya ada lagi yang masih perlu ditanyakan, karena tadi melihat respon dari teman-teman begitu aktif untuk pertanyaannya, jadi banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Bisa ngitim Pajakin atau tadi sosial media yang sudah disebutkan oleh Mbak Tulus Mayangsari, atau kita bisa berjumpa di momen konsultasi di aplikasi Pajakin. Oke. Cukup dari saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya sudah disampaikan semuanya sama disampaikan semuanya sama Kak Yeni ya. Jadi saya ngucapin terima kasih juga untuk teman-teman yang antusias sudah mengikuti acara ini hingga akhir, hingga selesai. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran untuk rezekinya, ya, dibebaskan masalah dari perpajakan, dan semuanya kita bisa lebih patuh dan berhati-hati dalam menghitung suatu peraturan, karena tidak bisa memilih dengan tanpa adanya undang-undang, karena pajak sendiri itu memang berdasarkan dari undang-undang, dan termasuk pajak-pajak ini kenapa kok perlu sih kita bayar pajak ya, dari zaman kemerdekaan sampai pembangunan sekarang pun juga kita kan dari pajak uangnya, dan juga untuk orang kita juga untuk istilahnya beramal gitu kan, dari memindahkan kekayaan dari yang memiliki penghasilan untuk yang membutuhkan seperti itu, termasuk juga untuk pembangunan dan sebagainya gitu. Jadi emang ini juga dalam rangka untuk pembangunan dan juga untuk kemerdekaan juga, ini semuanya melalui pajak gitu. Jadi teman-teman juga kontribusinya harus membayar pajak, taat pajak, dan lebih mengerti pajak bagaimana kedepannya, jenis jasa juga segala macam. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan hitung, dan jika apabila butuh konsultasi kami siap untuk menemani teman-teman, mendampingi teman-teman untuk mengatasi permasalahan apapun itu masalah pajak. Ya, akhir kata terima kasih, mohon maaf apabila saya salah kata. Oke, terima kasih untuk Mbak Yeni dan juga untuk Mas Reski. Saya ingatkan kembali untuk 3 pemenang kuis tadi, jangan lupa untuk DM kami di Instagram. Dan juga terima kasih untuk semua yang telah bergabung pada webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri webinar hari ini, dan untuk Bapak Ibu peserta, jika ada kesulitan untuk perpajakannya bisa konsultasi seperti yang dibilang Mbak Yeni dan juga Mas Reski tadi, dan semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Saya undur diri. Pajakin, solusi pajak dalam genggaman.